Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-14 hari ini kita akan membahas mengenai implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah meliputi bahasa pemrograman yang mendukung OOP. Nah, berikut adalah bahasa pemrograman yang mendukung OOP, antara lain yang pertama ada Smalltalk, kemudian C++, Java, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas dari ketiganya, yang pertama adalah Smalltalk. Jadi, bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama kali populer. Nah, untuk Smalltalk ini dikembangkan di Xerox Parch di Amerika Serikat dengan ide dasar yang meliputi semua itu adalah objek. Kemudian objek bisa saling berkomunikasi melalui message atau berita. Kemudian semua ini tersedia untuk dimodifikasi. Jadi bahasa pemrograman Smalltalk ini dia bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang kedua adalah bahasa C++. Nah, untuk C++ ini dibuat pada tahun 1980-an oleh Belab. Nah, sebagai pengembang dari bahasa pemrograman C yang dibuat oleh Brian W. Kernighan dan juga Dennis W. Ritchie pada tahun 1972. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dalam bahasa C adalah C++ mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Jadi kalau bahasa pemrograman C ini belum mendukung OOP, sedangkan C++ sudah mendukung OOP. Nah, pada tahun 1980, seorang ahli yang bernama Björn Startup mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with class, yang diberi nama atau berganti nama pada tahun 1983 menjadi C++. Nah, kemudian C++ ini juga merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Jadi pengguna atau programmer itu harus memperhatikan besar kecilnya huruf, kemudian titik koma dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan betul-betul karena C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Kemudian yang ketiga adalah Java. Java ini sama, bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 1991. Nah, bahasa pemrograman Java ini pertama lahir dari The Green Project yang berjalan selama 18 bulan. Nah, dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992, proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan OAK. Nah, proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan juga Bill Joy. Nah, beserta 9 pemrogram lainnya dari Sun Microsystems. Salah satu hasil proyek dari ke-9 programmer ini itu adalah maskot Duck yang dibuat oleh Joe Palerang. Nah, Java ini mirip dengan C atau C++. Namun keunggulan dari Java itu dapat berjalan di banyak platform perangkat keras. Jadi dia sifatnya adalah multi platform. Kemudian PHP. PHP ini awalnya merupakan kependekan dari personal homepage atau situs personal. Nah, pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu masih bernama Form Interpreted atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Nah, selanjutnya Rasmus ini merilis kode sumber untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Nah, dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan
PHP. Nah, pada tahun 1997 pada bulan November dirilislah PHP atau FI versi 2.0. Nah, pada rilis ini interpreter dari PHP ini sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP atau FI secara signifikan. Nah, pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zen ini menulis ulang interpreter dari PHP menjadi lebih bersih, menjadi lebih baik, dan lebih cepat. Nah, kemudian pada Juni 1998, perusahaan merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut menjadi PHP versi 3.0. Nah, dengan singkatan PHP ini diubah menjadi akronim berulang PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, pada pertengahan tahun 1999, Zen ini merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP versi 4.0. Nah, PHP versi 4.0 ini merupakan versi PHP yang paling banyak dipakai pada abad ke-21. Nah, versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Nah, pada Juni 2004, Zen ini merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Nah, versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Nah, untuk versi terbaru dan stabil dari bahasa pemrograman PHP, saat ini ada versi 8.0. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa Python. Nah, Python ini dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatan Python ini berlangsung di kota Amsterdam, Belanda, tahun 1990. Nah, pada tahun 1995, Python ini dikembangkan menjadi lebih kompatibel oleh penciptanya. Nah, selanjutnya awal tahun 2000 ini terdapat pembaharuan versi Python hingga versi 3 sampai saat ini. Nah, Python ini mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk di dalamnya ada pemrograman terstruktur, terutama prosedural, dan juga berorientasi objek dan juga fungsional. Oke. Kemudian ini latihan soal. Nanti untuk latihan mandiri saja. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 14 tentang implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Sampai sini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.